Tema kita hari ini ialah giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Giatlah selalu dalam pekerjaannya Tuhan Yesus, Bapak Saudara. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, Paulus menulis dalam suratnya kepada Korintus, syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, mengapa kita harus giat dalam pekerjaan dengan Tuhan? Kenapa kita harus giat dalam pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Karena Dia telah memberi kita kemenangannya di dalam Yesus Kristus. Kemenangan atas apa, Bapak Ibu Saudara? Yang paling penting dalam ayat-ayat sebelumnya dikatakan bahwa Dialah yang memberikan kita kemenangan terhadap apa? Terhadap dosa, ayat 56, dan juga kuasa dosa, dan juga maut pada ayatnya yang ke-54 dan 55. Hai maut, di manakah sengatmu? Jadi saudaraku yang terkasih, kemenangan yang paling utama dalam hidup kita enggak lagi takut dengan maut. Ya, kita enggak takut lagi dengan kematian. Dalam perjanjian lama, Bapak Ibu Saudara, kata mati itu ditulis mati. Ya, garis bawahi catatan ini. Seluruh perjanjian lama, kalau ditulis kata lalu matilah hamba Tuhan Musa itu. Kalau ada kata mati, memang benar-benar mati. Tapi ada hal yang aneh ketika diteliti kepada semua catatan dalam perjanjian baru. Tentang matinya orang tidak lagi ditulis mati. Tapi ada perubahan yang signifikan. Dari kata mati di dalam perjanjian baru, semuanya tidak lagi ditulis dengan mati, melainkan orang yang telah mati ditulis dengan kata tertidur. Apa Bapak Ibu Saudara? Tertidur. Orang-orang yang meninggal ditulis dalam perjanjian lama dengan kata mati, tapi dalam perjanjian baru ditulis dengan kata tertidur. Ada apa gerangan? Haleluya. Artinya dari kedatangan Yesus telah mengubah pola manusia dan cara berpikir manusia tentang kematian. Sebab orang-orang yang mati setelah ditebus oleh Yesus dan kedatangan kali pertama sampai hari ini tidak lagi mengenal kematian maut, melainkan tertidur untuk waktu sementara sampai kedatangan kali kedua. Semua orang-orang yang telah tertidur itu akan dibangkitkan dalam kebangkitan bersama dengan Yesus Kristus di awan-awan kemuliaan. Perubahan ini saudara terjadi hal yang luar biasa. Itulah sebabnya Dia beri kemenangan kepada kita tentang jaminan kepastian hidup yang kekal setelah kematian. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kalau mati saja Tuhan jamin, apalagi hidup kita. Amin. Paulus bilang, bagiku adalah keuntungan kalau aku mati, tapi kalau aku hidup memberi buah. Artinya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, kalau mati saja dijamin sama Tuhan, apalagi saudara hidup. Amin. Ya, ada yang takut dengan hidup hari ini? Jangan khawatir saudara. Saya percaya saudara dan saya dijamin sama Tuhan. Apa kebutuhanmu hari ini Bapak Ibu Saudara? Kalau mati saja disediakan sorga, apalagi kalau kita hidup disediakan fasilitas kerajaan sorga. Mintalah kata Yesus, maka Allah akan memberikannya kepadamu. Jadi penting bagi kita sekalian Bapak Ibu Saudara, kita perlu benar-benar memahami bahwa kalau saudara sungguh-sungguh telah berada di dalam Tuhan, jaminan saudara dan saya akan mengalami kemenangan. Maut saja dikalahkan, apalagi menghadapi masalahmu di dalam dunia ini. Masalah apa saudara? Masalah persoalan pergumulan hidup
masalah suami, masalah kekasih, masalah apalagi istri, masalah anak-anak, masalah pendidikan, masalah pekerjaan, masalah dengan tantangan di kantor, di pekerjaan, di usaha, di bisnis, tetap ada kemenangan di dalam Kristus. Saudara, jangan pernah putus semangat, karena di dalam Dia ada kemenangan. Kalau Dia sudah beri kita kemenangan buat segala pergumulan saudara dan saya, ayat ini bilang apa? Karena kau sudah menang bersama Yesus, engkau sudah ditolong banyak mujizat dalam hidupmu, dan hidupku juga dalam hari-hari terakhir ini, engkau mengalami banyak tanda heran dan keajaiban Tuhan yang mustahil menjadi mungkin terjadi dalam hidupmu. Maka Paulus bilang, karena itu engkau sudah ditolong sama Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Saudara, tidak ada yang sia-sia kalau kau kerja dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita kerja buat manusia, pasti kadangkala kita kecewa. Tapi kalau kerja buat Tuhan terlalu manis. Amin. Tuhan tidak pernah kecewakan orang yang cari Dia, saudara. Saya ikut Tuhan, saya lihat mujizat hari demi hari. Saya ikut Tuhan, saya lihat bagaimana perkara dahsyat Tuhan sertai. Saya ikut Tuhan, saya melihat bagaimana Allah menolong dan segala hal terjadi dalam kehidupan kita orang percaya. Saya ikut Tuhan, saya melihat bagaimana karya Tuhan, karya dahsyat Tuhan menyertai kita dalam kehidupan kita hari demi hari, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu kita percaya dengan yakin bahwa bersama Kristus kita tidak akan pernah kecewa dan sia-sia. Kita lihat dulu Bapak Ibu Saudara, apa sih artinya tentang pekerjaan Tuhan. Kadang-kadang mungkin saudara bertanya, Pak Pendeta, oke, saya mau ikut pekerjaan Tuhan. Tapi pekerjaan Tuhan itu apa sih, Pak Pendeta? Oke, kita lihat, ini dia. Pekerjaan Tuhan itu yang pertama adalah dalam 1 Korintus 16 ayat 10 bunyinya demikian. Jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Pekerjaan Tuhan yang dimaksud oleh Rasul Paulus dan Timotius adalah pekerjaan memberitakan firman Tuhan. Apakah cukup memberitakan firman? Nah, bersaksi juga. Ya, memberitakan firman Tuhan juga termasuk memberitakan kesaksian bagaimana Tuhan menolong saudara, bagaimana Tuhan memakai saudara, bagaimana Tuhan melawat saudara, bagaimana Tuhan membimbing saudara. Dan segala pertolongan-pertolongannya, saksikanlah itu. Sebab firman Tuhan berkata apa? Kesaksian kita, Wahyu 12 ayat yang ke-11, mengalahkan iblis ular naga itu. Kesaksian perkataan kita membuat iblis pendakwa yang mendakwa siang dan malam dilemparkan ke bawah. Dikalahkan artinya, Bapak Ibu Saudara. Kesaksian tidak boleh malu. Perkataan firman tidak boleh malu. Tidak boleh tunggu-tunggu orang. Lihat-lihat dulu. Jangan saudara. Bersaksilah ketika roh Allah membara dalam jiwamu. Berkata-katalah dan bersaksilah bagi banyak orang. Sebab dengan kesaksianmu akan membawa orang diselamatkan. Jadi pekerjaan Tuhan itu apa? Memberitakan firman. Termasuk di dalamnya bersaksi tentang pekerjaan Tuhan. Saudara juga ikut serta dengan memberitakan firman atau memberitakan Injil saat saudara bersaksi. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, apakah artinya tentang pekerjaan Tuhan itu? Yang kedua, pekerjaan Tuhan itu percaya kepada Tuhan Yesus. Yohanes pasal 6 ayat 28 sampai ayat yang ke-29 saya akan bacakan kepada kita. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah
Pekerjaan yang Tuhan kehendaki apa Bapak Ibu Saudara? Percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan menjadi manusia itu. Waktu saudara percaya saja apa yang dikatakan oleh firman, apa yang dikatakan lewat kesaksian, saudara percaya tentang Tuhan Yesus. Di situ saudara sedang terlibat dengan pekerjaan Tuhan. Jadi pekerjaan Tuhan itu ternyata salah satunya selain memberitakan kesaksian firman dan seterusnya, saudara percaya saja tentang kuasa dan pertolongan Tuhan, saudara sudah ikut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Ya. Karena pekerjaan Tuhan itu hanya berisi orang-orang yang mau percaya kepada Tuhan. Dan bukan orang yang meragukan Tuhan. Ya. Kemarin kita mendengar kesaksian ibu terkasih. 13 tahun dia menantikan pemulihan Tuhan dan Tuhan jawab. Amin. Saudara, saya percaya dan yakin bahwa Allah yang sama akan melakukan perkara besar dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Ya. Saudaraku yang terkasih, jangan khawatir tentang masalah hidup ini. Kadang-kadang memang ya, apa yang bikin jantung kita berpacu dengan kencang? Satu, jatuh cinta. Yang kedua, jatuh tempo. Kadang-kadang memang orang jatuh tempo ini bahaya, saudara. Tapi ketahuilah bahwa waktu saudara percaya dengan Tuhan, sekalipun dekat-dekat jatuh tempo, Tuhan Allah sediakan yang terbaik. Karena memang Allah itu suka melakukan peristiwa yang sudah mepet-mepet. Amin. Waktu Musa dan bangsa Israel telah dikejar oleh tentara Filistin dan kereta kuda mereka, mereka terjebak dan terjepit. Di depan mereka ada laut Teberau. Dan di belakang mereka ada tentara orang Firaun. Ya. Dan dalam jebakan ini saudara, tentara Firaun yang sedang mengepung mereka sudah tidak ada jalan. Dan mungkin sebagian daripada tentara Firaun dan panglima-panglimanya, bahkan mungkin Firaun dan rombongannya berkata, sudah Musa, bangsa Israel, kembali sudah. Kalian memang dilahirkan sebagai budak. Gitu. Kadang-kadang ejekan akan mulai datang ketika kita di batas masa terjepit dan deadline yang sudah habis waktu. Tapi waktu itu Tuhan tidak kehabisan akal. Allah yang sumber pertolongan berkata kepada Musa, ulurkanlah tongkatmu ke laut dan belahlah laut itu. Dan Alkitab bilang Musa ulurkan tongkatnya di saat-saat sudah tidak ada lagi ya kemampuan mereka, terbelah jalan, terbuka jalan laut itu saudara. Dan semua bangsa Israel 2 juta umat itu turun menyeberang melewati laut yang terbelah. Dan Tuhan memberikan jalan tol bagi Israel. Hari ini percayakah engkau kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara? Apa yang kau sedang pikirkan hari ini? Mungkin engkau sedang putus asa dan berkata, sepertinya saya sudah tidak mungkin lagi. Tapi saya mau bilang buat kita, apa yang tidak mungkin Allah itu ahlinya dalam mengerjakan yang tidak mungkin menjadi mungkin, saudara. Jadi percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Percayalah kepada Dia yang adalah Tuhan menjadi manusia. Orang berpikir gak mungkin Tuhan jadi manusia. Apa yang gak mungkin saudara? Karena memang Allah harus jadi manusia supaya saudara dan saya tidak digantung di kayu salib. Kalau tidak saudara kita semua masuk neraka dan digantung di kayu salib, dibakar hidup-hidup. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dia ganti kita menjadi manusia, digantung terpaku di kayu salib itu, dicabik-cabik dagingnya. Dan semua penderitaan telah dipikulnya di kayu salib buat saudara dan saya. Jadi percayalah akan
Tuhan, maka saudara dan saya termasuk dalam bagian orang-orang yang ikut dalam pekerjaan Tuhan. Yang kedua, apa itu pekerjaan Tuhan? Berarti yang ketiga, berkorban nyawa demi memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayanan. Itu juga pekerjaan Tuhan. Saya bacakan Filipi 2 ayat 30. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus, ia nyaris mati dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Paulus bilang, rekan-rekan kami dalam sepelayanan, mereka benar-benar karena pekerjaan Kristus nyaris mati. Saudaraku yang terkasih, demi apa? Demi menambahkan apa yang masih kurang, memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku, kata Paulus. Jadi saudaraku yang terkasih, apa itu pekerjaan Tuhan? Pekerjaan Tuhan artinya berkorban segala hal apapun termasuk nyawa demi memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayanan. Ya. Jadi bayangin, rekan-rekan sejawat Paulus, mereka rela mati untuk pekerjaan Tuhan. Bahkan Paulus berkata dalam ayat firman-Nya, dia katakan, di Efesus aku hampir-hampir binasa melawan binatang buas. Karena apa? Karena Injil yang kuberitakan. Karena Yesus yang telah bangkit, yang telah bertemu dengan aku dalam perjalananku. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, pekerjaan Tuhan adalah merelakan segala sesuatu, bahkan segala tenaga kita, bahkan nyawa kita. Untuk apa? Untuk memenuhi apapun yang masih kurang dalam pekerjaan Tuhan. Jadi pekerjaan Tuhan itu gak hanya sekedar berkorban apapun yang kau miliki, tetapi juga bahkan segala tenagamu, jeripayamu, itulah pekerjaan Tuhan. Ya. Dan saya percaya kepada orang-orang yang bekerja dalam pekerjaan Tuhan, dia gak takut mati sekalipun. Saya percaya kepadanya diberikan mahkota kemuliaan suatu hari kelak. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Paulus menekankan bahwa berkorban bahkan hampir mati, kata firman Tuhan, demi menambahkan apa yang kurang dalam pekerjaan Tuhan. Itu adalah semangat daripada pekerjaan Tuhan. Saya percaya para penginjil, para hamba Tuhan, mereka datang memberitakan Injil. Otto dan Gessler, ya, 1855, 5 Februari. Mereka berjejak kaki di tanah Papua. Di masa itu saudara bukan zaman modern, masih zaman kanibalisme. Tapi mereka tidak takut mati memberitakan Injil sampai ke Pulau Mansinam, tanah Papua. Dan berkata, demi nama Tuhan kami injak tanah ini. Dan saudara, kalau menikmati Injil hari ini, itu adalah buah pemberitaan Injil dari hamba Tuhan yang luar biasa dari sejarah zaman dari ke zaman, bahkan juga sejarah di tanah Papua. Demikian juga bagaimana Tuhan mengutus saya, ya, bersama dengan istri ada di negeri di tanah Papua ini. Kami tidak mengenal negeri ini, hanya Tuhan berkata dalam penglihatan, pergilah kepada umatku karena mereka membutuhkan aku. Saya melihat orang-orang Papua melambai-lambai tangan dan mereka membutuhkan engkau, kata Tuhan. Pergilah sebab engkau kuutus. Dan saudara, tibalah kami ada sampai di tempat ini. Dan karena apa saudara? Karena kami hanya yakini bahwa Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan segala bangsa dan segala umat di tanah Papua ini, dan segala etnis, kaum dan bahasa suku-suku yang ada di tanah Papua, dan juga kepada kita semua umat Tuhan yang ada di negeri ini. Maka dengan itu kami mau berkorban segala sesuatu, tidak takut bahaya dan segalanya, demi memenuhi apa yang masih kurang dari pekerjaan Tuhan di tanah Papua. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita harus memikirkan pekerjaan Tuhan. Kalau hanya cuman capek-capek sedikit, lalu kita berkata, saya enggak ke gereja lah hari ini, pendeta kan ada live streaming, ya, capek-capek sedikit, nantilah.
Saudara, engkau tidak terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Orang-orang yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan adalah orang-orang yang gak peduli. Meski lagi pilek kepala pusing, dia datang ke rumah Tuhan untuk didoakan. Amin. Meski dia sedang lelah. Aduh, saya tidak tidur tadi malam Pak Pendeta. Tapi karena demi pekerjaan Tuhan 1 jam tidur. Tapi dia tetap pergi ke gereja. Saya mau bilang orang-orang itu adalah orang-orang yang Tuhan berkata segala jerih payahnya di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Kau kerja apapun gak pernah ada yang sia-sia kau kerjakan, saudara. Karena kau lebih memilih pekerjaan Tuhan daripada tidur nyenyakmu di hari itu. Amin. Karena orang-orang yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan, dia harus rela kehilangan nyawanya. Nyawanya itu apa, saudara? Tidur siangmu itu. Haleluya, itu juga termasuk nyawamu, ya. Tapi kau relakan itu, sehingga apa yang Tuhan katakan, segala yang dibuatnya, dikerjakannya, dibuat Allah berhasil. Amin. Saudara, mari, firman Tuhan kan jelas, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ketika bangsa Israel melalaikan hari Sabat mereka, apa yang terjadi? Mereka dibuang dalam pembuangan. Dan untuk masa 70 tahun baru kembali ke tanah perjanjian lagi. Mereka lupa lagi terhadap hari Sabat, dibuang lagi, saudara, ke bangsa-bangsa. Dan mereka kembali lagi. Dan puji Tuhan sekarang bangsa Israel, kalau saudara kita pergi ke Israel, tidak ada lagi mereka. Mereka sudah tobat. Karena kalau mereka tidak ingat hari Sabat, mereka akan dibuang lagi. Tapi puji Tuhan, sejak Israel berdiri sebagai sebuah negara, sampai hari ini, kami melihat dengan mata sendiri pergi di Israel, mereka tidak pernah lupa ke ibadah Sabat. Sebab orang Israel, saudara, kalau sampai tinggal di rumah, kau tidak ke gereja hari Sabat, berarti kau adalah orang yang murtad. Maaf kalau saya bilang ini, mungkin masuk kategori orang terkutuk, saudara. Makanya mereka semua pergi ke gereja. Itu bagi mereka ke gereja adalah sesuatu yang penting. Ya, karena ke gereja orang Yahudi harus taruh dong mobil, tidak boleh. Tuh taruh parkir mobil sepanjang jalan. Mau saudara kayanya engkau sehebat apapun, miliar dolar duitmu di bank, tapi kau tetap harus pergi jalan kaki ke gereja. Itu orang Yahudi, saudara. Orang Yahudi tidak ada yang boleh pakai kendaraan pergi ke rumah Tuhan. Mau saudara kayanya seperti apa, semua harus jalan kaki. Itu persyaratan kalau mau beribadah. Ya, mau beribadah. Nah, kita percaya, kita yakini, kita jemaat-jemaat rombongan harus iman, saudara ya. Kita akan berangkat ke Israel dan yang lihat bantu saya bersaksi. Saudara akan ikut serta di hari Sabat supaya lihat betul-betul di Israel sana. Ya, bagaimana orang Yahudi itu hari Sabat ke rumah Tuhan. Mereka takut betul kalau tidak ke gereja lagi, saudara. Sebab mereka sudah berkali-kali dibuang ke pembuangan, ke bangsa-bangsa. Karena apa? Hanya karena mereka lupa akan hari Sabat. Karena mereka lupa akan hari Minggu, hari Sabat. Ya, akan ke gereja. Hari Sabat mereka itu hari Jumat dan sampai menuju hari Sabtu. Kalau kita hari Minggu. Ya, hari Sabat itu penting, saudara. Ketika kita melalaikan hari Sabat, ingat apa yang terjadi? Tuhan buat kita terbuang. Dari apa? Dari keberhasilan. Makanya saya pesankan saudara, dimanapun engkau sempat pergi ke gereja, pergi. Ya, kalau ada gereja yang dekat dengan rumahmu, karena mungkin, aduh ini hujan Pak Pendeta, saudara saya lebih baik ke gereja. Ya, pergilah. Sama juga rumah ibadat. Tapi ingat jangan kau tinggal di rumahmu. Karena kalau kau tinggal di rumahmu, kata firman Tuhan, waktu kedatangan Tuhan, yang seorang sedang berbaring, yang seorang sedang beraktivitas, yang tidur ditinggalkan, yang berbaring diangkat ke sorga. Haleluya. Jadi hari ini saudaraku yang terkasih dalam Kristus, mari kita berkorban untuk Tuhan. Berkorban itu tidak hanya sekedar apa yang kita donasikan buat rumah Tuhan, tetapi yang paling penting adalah nyawa kita, tubuh kita, hidup kita
pribadi kita yang datang kepada Tuhan dalam persekutuan. Itu berkorban nyawa bagi pekerjaan Tuhan. Kita terlibat dalam pekerjaan Tuhan dan kita akan memuliakan Tuhan. Yang keempat, apa itu pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Pekerjaan Tuhan yang keempat adalah pekerjaan yang dilakukan dalam iman. Apa itu pekerjaan dilakukan dalam iman? 1 Tesalonika 1 ayat 3 saya bacakan. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Saya ulang sekali lagi. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Jadi pekerjaan iman, pekerjaan Tuhan itu sama dengan pekerjaan iman. Apa itu pekerjaan Tuhan yang dilakukan dalam iman? Yaitu lakukanlah pekerjaan Tuhan jangan sebagai rutinitas. Apa itu rutinitas? Ya, rutinitas itu adalah segala sesuatu yang dikerjakan dengan malas-malasan. Ya. Bukan dengan semangat. Saudara tahu apa enggak pekerjaan Tuhan yang dilakukan dengan malas-malasan? Itu rutinitas. Ketika engkau sudah mulai, sudah dekat minggu lagi, ke gereja lagi gitu. Mulai saudara malas begitu, engkau tidak melakukan pekerjaan Tuhan dengan imanmu lagi. Karena iman akan mengerjakan semangat. Ya. Jadi kalau saudara mencari Tuhan dengan malas-malasan, engkau tidak sedang melakukan pekerjaan iman. Tapi ketika engkau melakukannya dengan semangat, wow, saya mau ketemu Tuhan Yesus. Seperti saudara mau ketemu, ya. Siapa? Ya, artis Korea misalnya. Artis Amerika Latin misalnya. Wow, gitu ya, saudara. Semangat luar biasa. Seperti saudara mau ketemu presiden yang datang, wow, semangat. Amin. Gitu saudara. Saudara nggak ketemu pendeta Riki di gereja ini, tapi ketemu dengan Tuhan Yesus saat saudara beribadah. Cari Tuhannya itu loh saudara. Ya. Harus semangat, jangan jadi rutinitas. Kalau saudara merasa mulai malas-malasan, itu rutinitas. Berarti kau ada sedang dalam zona. Ketika kau ada di dalam zona malas, itu berarti zona rutinitasmu sedang bekerja. Iblis sudah berhasil membuat segala sesuatu dalam pekerjaan Tuhan terasa rutinitas. Jadi rutinitas itu kalau nggak ke gereja, nggak enak nanti ditelepon-telepon sama pendeta. Ya kan gitu. Kalau nggak ke gereja nggak enak nanti di WA sama Bapak Gembala gitu kan. Ketika engkau mulai merasa tidak enak dengan manusia, maka engkau ada di dalam zona rutinitas. Ya. Keluar dari zona itu, bangkit dan berjalanlah. Iblis sedang membuat engkau dengan roh jahat rutinitas, saudara. Keluar, mujizat masih ada. Iblis itu pandai sekali saudara. Kalau dia nggak bisa jatuhkan dirimu, maka dia akan bikin engkau melakukan segala pekerjaan Tuhan menjadi sebuah rutinitas. Dan cuman karena hanya malu hati saja. Saya itu cuman nggak enak aja gitu. Begitu engkau merasa cuman nggak enak saja, iblis sudah ada di dalam dirimu. Ya, betul saudara. Orang yang merasa mulai malas-malasan, yang mulai jalan hanya karena terpaksa, iblis sudah ada di dalam dia. Dan sangat mudah orang yang dengan kemalasan itu, iblis mulai goda. Mulai orang itu mulai suka marah-marah di rumah, marah-marah sama pasangan hidupnya, marah-marah sama anaknya, mulai menyalahkan keadaan, marah-marah bahkan sampai benci Tuhan. Itu tanda bahwa dia ada di zona rutinitas. Keluar saudara. Usir roh rutinitas. Katakan keluar kau iblis. Iblis keluar. Roh malas, roh rutinitas keluar dalam nama Yesus.
Usir saudara, jangan biarkan dia ada di dalam jiwamu. Keluar, bangkit. Amin. Yesus mau kita berada pada roh yang menyala-nyala. Firman Tuhan berkata apa? Roma 12 ayat 12. Ya, roh ya menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tuhan bilang kalau kita ada Roh Kudus, benar-benar Roh Kudus, maka roh kita menyala-nyala. Kita lihat mujizat itu depan mata. Ya. Tuh, kita lihat mujizat itu depan mata. Ya. Kemarin kita bersyukur Bapak Ibu Saudara ya. Karena kita ini lagi persiapan untuk ya mengumpulkan dana untuk kita mau ke Israel Saudara ya. Persiapan untuk mencari dana untuk mengumpulkan. Jadi kita banyak doa saja. Haleluya. Saudara bayangkan. Ketika kita sedang berdoa kemarin siang dalam doa di gereja. Karena kita kan butuh nih untuk persiapan ke Israel. Tiba-tiba masuk. 2 kali saudara masuk. Sementara doa masuk. Dan langsung haleluya Tuhan Yesus baik. Amin. Namanya juga kan lagi terkumpul. Sedikit-sedikit dia masuk saudara. Dan itu terjadi saudara. Padahal kita semua sudah putus asa. Gimana ini? Tapi Tuhan kirim, ting, masuk saudara. Amin. Saya mau bilang Tuhan itu dahsyat. Tuhan itu hidup. Ya, kita berdoa, makin Tuhan bekerja. Dia tahu orang yang melakukan pekerjaannya. Dengan sungguh-sungguh dia akan tolong tepat pada waktunya. Jadi janganlah kita jadikan pekerjaan Tuhan sebagai pekerjaan yang rutinitas. Keluar dari roh rutinitas, tapi kita bangkit. Lakukanlah pekerjaan Tuhan itu dengan semangat yang membara. Mujizat itu masih ada Bapak Ibu Saudara. Saya lihat dengan mata sendiri. Perkara dahsyat Tuhan luar biasa. Dan saya tetap beriman saudara. Karena minggu lalu saya perkatakan. Saya tidak akan berangkat. Hanya saya dengan Ibu Gembala saja. Tetapi juga kita akan berangkat dengan jemaat. Saya yakin saudara. Saya yakin. Perkataan itu dan mulai terbuka kemarin saudara. Haleluya. Jadi siap-siap semua harus berangkat saudara ya. Ya, jadi yang mau berangkat lagi segera informasi. Ya, jemaat-jemaat kita percaya kita akan berangkat beberapa orang dari jemaat mewakili. Ya, kita imani tahun depan kalau bisa berangkat semua. Haleluya. Amin. Tidak mustahil saudara. Iman itu kan dari sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi tahun ini kita berangkat beberapa orang mewakili SICC, tapi juga mewakili Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Tanah Papua. Kita akan berdoa di Yerusalem dalam konferensi doa bangsa-bangsa. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ini adalah perkara dahsyat. Makanya keluar dari rutinitas supaya engkau merasakan roh yang membara, roh yang menyala, roh yang berapi-api saudara. Supaya jangan jadi sesuatu yang rutinitas. Karena kalau saudara ada rasa rutinitas berarti ada roh jahat sedang melekat dalam jiwamu. Keluar dari itu, usir dia, lawan dia. Maka saudara kita akan menjadi pemenang. Kemudian yang kelima, apa itu pekerjaan Tuhan? Pekerjaan Tuhan itu adalah bebas dari segala kejahatan. Dikuduskan dan rajin berbuat baik. Titus 2 ayat 14. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Ya. Jadi ternyata Bapak Ibu Saudara, apa pekerjaan Tuhan? Di sini dikatakan bahwa pekerjaan Tuhan adalah bebas dari segala kejahatan, dikuduskan dan rajin berbuat baik. Itu kategori orang dalam pekerjaan Tuhan. Jadi saudara kalau tanya pekerjaan Tuhan itu hanya worship leader, singer, pemain musik, ya, pengkhotbah, pembicara, bersaksi, berdoa, ya, melayani juga pekerjaan Tuhan di rumah Tuhan, kostor dan seterusnya. Itukah mereka pekerja Tuhan? Ternyata pekerjaan Tuhan gak dibatasi hanya di dalam gereja dan pelayanan.
Ternyata pekerjaan Tuhan adalah di dunia, di kehidupan di mana engkau berada. Ketika engkau menjauhi kejahatan, engkau sedang dalam pekerjaannya Tuhan Yesus. Ketika engkau sedang menguduskan dirimu dan tidak melakukan dosa lagi, engkau masuk dalam kategori telah ikut serta dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Ketika engkau juga menjadi orang yang rajin berbuat baik, rajin dan tidak malas, engkau ikut serta dalam pekerjaan Tuhan. Maka dari itu saudara, sebelumnya tadi saya sudah katakan, ketika kita mulai malas, kita ada di dalam pekerjaan setan. Ketika kita berada pada kondisi, keadaan, rutinitas, kita enggak menjadi orang yang rajin mencari Tuhan, berbuat kebaikan, kita menjadi orang yang malas-malasan, kita adalah orang yang sedang berada dalam zona iblis. Zona roh jahat, saudara. Ya. Kalau saudara malas, ada kan? Malas, pokoknya ditumpuk aja. Baju tumpuk setahun tidak pernah cuci. Haleluya. Kau ada di dalam zona roh jahat, saudara. Ya. Engkau enggak cuci piringmu, engkau enggak bersihkan rumahmu selama berbulan-bulan. Saya mau bilang engkau ada dalam zona roh jahat. Karena setan itu, saudara, paling suka ya kondisi yang kotor. Ya, coba saudara lihat rumah hantu, pernah nggak dibersihkan? Rumah hantu, rumah dengan keadaan di mana ada pintu kebuka sendiri, tuk. Saudara sering nonton kan film-film tuh, film-film di 21 XX1 itu, sering nonton kan? Coba lihat film-film horor, rata-rata kondisi syutingnya selalu berantakan dan kotor. Horor, saudara. Jangan biarkan rumahmu horor. Amin. Setan akan banyak tinggal di situ. Karena malas itu identik sama roh jahat, saudara. Ya. Malas itu identik sama apa? Roh jahat. Ya kalau saudara nggak mampu bersihkan, saudara minta bantu sahabat saudara, keluarga saudara untuk bersihkan gitu. Kan saya percaya saudara, ada saja jalannya, amin. Cuma memang kita nih nggak seperti di Jakarta ya. Di Jakarta itu ada aplikasi namanya aplikasi apa? Aplikasi kebersihan rumah tangga. Jadi bisa dipesan lewat apa? Lewat Grab sama Gojek. Jadi bisa dipesan, tinggal pesan cleaning service. Jadi dia datang per jam bayarnya berapa gitu. Jadi dia datang gitu. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, kalau di kota besar tuh enak, tinggal pakai aplikasi, datang nanti petugas kebersihannya, saudara. Nah, inilah yang penting kepada kita. Tapi intinya, saudara, jangan biarkan segala sesuatu jadi berantakan. Karena iblis itu paling suka, saudara. Disitulah manifestasi iblis. Ya, di situ manifestasi iblis. Ya, mari bersihkan, saudara. Kalau nggak mampu saudara bersihkan, minta tolong sama keluarga, sahabat saudara, rekan kerja saudara untuk membantu membersihkan. Karena kemalasan itu ciri khasnya iblis. Saudara lihat kenapa rumah tanggamu berkelahi terus. Mungkin karena berantakan. Iblis itu senang, saudara. Saudara tahu ketika berantakan, iblis itu senang datang dan tinggal di rumah yang begitu, saudara. Ya, jadi biarkan bersih, saudara. Karena waktu saudara dibersihkan, iblis tidak akan bercokol di tempatmu. Tidak ada roh marah-marah dalam rumah tanggamu. Tidak ada keributan dalam rumah tanggamu. Tidak ada emosi dalam rumah tanggamu. Bahkan berkat ketika kau bersihkan rumahmu, maka berkat akan terjadi dalam rumah tanggamu. Bersihkan rumah, saudara. Harus bersihkan rumah. Amin. Harus. Iblis akan datang. Berkat akan jauh. Kalau kita menjadi orang yang malas. Amin. Jadi hari ini sekali lagi firman ini buat semua kita. Buat saudara tapi juga buat saya. Ya, kita bersyukur gereja kita juga selalu
bersih saudara ya. Kita percaya hambanya yang terus membantu kita diberkati Tuhan karena pekerjaan Tuhan tidak sia-sia. Karena itu saudara, saya percaya gereja, rumah, pekerjaan Tuhan harus bersih. Ya. Gitu. Coba saudara kembali lagi, kenapa sering batuk, beringus, nggak sembuh-sembuh? Kadangkala rumah kita itu, kamar kita tuh kotor. Coba bersihkan, sembuh. Ya, apalagi saudara, mungkin AC-nya kotor, bersihkan, sembuh batuk beringusnya. Gitu. Jadi intinya saudara, kadangkala ada sesuatu yang kotor yang harus dibersihkan. Waktu saudara ikut serta dalam bekerja untuk rumahmu, engkau juga ikut serta dalam pekerjaan Tuhan. Ternyata pekerjaan Tuhan tuh nggak hanya di gereja, di rumahmu itu juga pekerjaan Tuhan. Amin. Ya, jadi saudara jangan hanya berpikir pekerjaan Tuhan itu di gereja. Nah, rumahmu juga adalah pekerjaan Tuhan. Bersihkan, rapikan, sediakan segala sesuatu. Saudara, orang Yahudi, ya, kalau tidak salah saya sempat nonton ya. Jadi orang Yahudi itu tiap tahun ada satu bulan, ada bulan atau ada perayaan khusus di mana orang Yahudi diwajibkan membawa alat masak. Alat masaknya harus dibawa kepada rabi. Supaya apa? Supaya dinyatakan bahwa itu telah layak pakai. Jadi saudara, ada adat istiadat orang Yahudi, salah satunya, maaf kalau saya salah, saya sempat nonton. Jadi bapak-bapak dalam rumah itu akan membawa panci, peralatan masak, panci, wajan, kuali, centong semua dibawa. Dia harus bersihkan dulu, dia gosok sampai bersih, sampai mengkilat, tidak ada noda, bersih. Setiap tahun bawa kepada rabi. Nanti rabi akan perhatikan, oh sudah, alat masak diberkati. Tapi kalau rabi lihat, masih ada ini, pantat wajannya masih hitam-hitam ini, tolong pulang bersih lagi. Nanti dia pulang. Ya, setiap kepala rumah tangga akan pulang dan membersihkan sampai kinclong itu pantat wajan dan kembali lagi kepada rabi dan ditabiskan. Ya, itu adat istiadat orang Yahudi. Coba saudara renungkan, kenapa orang Yahudi melakukan itu sampai hari ini? Setiap tahun kepala rumah tangga akan datang bawa peralatan masak rumahnya untuk diberkati oleh rabi. Karena apa? Karena ternyata saudara, kebersihan alat masak juga menjamin kesehatan dan masa depan berkat Tuhan dalam rumah tangga itu. Bayangin saudara, ya. Kalau kita nggak juga lah seperti itu, ya kan? Nggak juga sampai seperti itu. Kita orang Kristen nggak seperti itu. Tapi itu adat yang saya lihat luar biasa. Mereka itu artinya mempedulikan sampai ke alat masak itu harus bersih. Dan rabi menyatakan bahwa ini bersih dan diberkatilah alat masak itu. Sehingga segala masakan di dalam rumah tidak boleh kosong. Pasti ada makanan. Karena dibawa kepada Tuhan dan dikuduskan oleh rabi. Ya. Dan itu tanggung jawab membersihkan panci, kuali dan semua bukan ibu-ibu tapi bapak-bapak. Ya, jadi bapak-bapak bantu juga lah ibu kasih bersih cuci piring. Haleluya. Jangan ibu-ibu saja. Amin. Jadi begitu ya. Jadi ini adalah firman Tuhan. Kita harus menjadi orang yang rajin terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Jadi pekerjaan Tuhan juga termasuk kebersihan dalam rumah. Amin. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, pekerjaan Tuhan itu apa? Ternyata yang keenam adalah melakukan kehendak Tuhan. Apa itu kehendak Tuhan? Firman-Nya, Ibrani 13 ayat 21, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi pekerjaan Tuhan yang keenam adalah melakukan firman Tuhan. Jadi sekali lagi tidak terbatas di dalam ruang lingkup hanya gereja dan pelayanan, maka saudara dikatakan orang yang ikut serta dalam pekerjaan Tuhan, tapi juga di rumah dan juga tetapi secara pribadi, yaitu melakukan kehendak Tuhan dalam firman-Nya.
Itulah pekerjaan Tuhan. Dan kemudian saudara, mungkin saudara akan bertanya dalam ayat bacaan kita tadi apa? Bahwa karena itu saudara-saudara kekasih berdirilah teguh. Ya. Janganlah goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Persekutuan dengan Tuhan jeripaya tidak sia-sia. Apa sih artinya jeripayah tidak sia-sia? Apa artinya tidak sia-sia itu? Kita lihat. Tidak sia-sia itu artinya mereka, dikatakan Yesaya 65 ayat 23, kata yang sama ya, kata yang sama dengan firman yang kita baca tadi. Apa artinya tidak sia-sia dalam Tuhan? Itu sama dengan Yesaya 65 ayat 23. Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma, ya, dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak. Sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan, dan anak cucu mereka ada beserta mereka. Mereka tidak bersusah-susah dengan percuma. Jadi artinya tidak sia-sia dalam bekerja dan bersekutu dengan Tuhan. Segala sesuatu yang kita buat tidak akan sia-sia. Itu sama dengan perkataan bersusah-susah dengan tidak percuma. Seperti orang mempunyai anak tapi anaknya keguguran. Itu tidak seperti itu saudara. Jadi sia-sia berusaha, tidak. Tapi orang-orang yang melakukan pekerjaan Tuhan dipastikan Bapak Ibu Saudara, dia akan berhasil. Tidak sia-sia. Apapun yang dikerjakan tidak akan sia-sia. Jadi terlibatlah dalam pekerjaan Tuhan, percayalah, ikut serta dalam pekerjaan Tuhan, maka dengan ikut serta dengan pekerjaan Tuhan, maka jeripayahmu tidak akan sia-sia. Jadi kita percaya Bapak Ibu Saudara, semangat ya. Saya percaya apapun yang sudah kerjakan dalam nama Tuhan, saudara kerja di kantor, kerja dalam usaha, dalam pekerjaanmu, engkau setia dengan pekerjaanmu, engkau juga melakukan apa yang disebut oleh Alkitab, ya, melakukan pekerjaan Tuhan. Jadi pekerjaan Tuhan itu juga termasuk kerja di kantor, masuk dengan setia, rajin, itu juga termasuk pekerjaan Tuhan. Tuhan berkata, lakukanlah segala sesuatu seperti kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Itulah pekerjaan Tuhan. Nah, sebab itu saudara, dalam penutup saya catat, marilah kita menjadi umat Tuhan yang selalu giat dalam pekerjaan Tuhan, sebab kita tahu bahwa dalam pekerjaan kita menggiring Tuhan tidak pernah ada yang sia-sia. Jadi marilah memberitakan Injil, marilah percaya kepada Yesus, marilah berkorban nyawa demi memenuhi apapun yang masih kurang dalam pelayanan. Kemudian yang keempat, pekerjaan Tuhan yang dilakukan harus dengan iman, jangan menjadi rutinitas. Keluar dari rutinitasmu, maka engkau akan menjadi orang yang kembali bersemangat dan menyala. Kemudian yang kelima, membebaskan dari kejahatan, menguduskan, rajin berbuat baik, melakukan kehendak Tuhan dan firman-Nya, sebab segala perbuatan kita akan diperhitungkan Tuhan Allah dan pasti akan memberkati kita di dalam Yesus Kristus pada waktunya. Jadi tidak ada yang sia-sia Bapak Ibu Saudara. Apapun yang kau kerjakan dalam pekerjaan Tuhan yang kita sudah sebutkan tadi dalam firman-Nya, apapun kriteria dan kategori pekerjaan Tuhan, engkau lakukan dengan sungguh-sungguh, tidak ada yang sia-sia.